Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yogi Nur Fauji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi dasar atau klasik pada penelitian ya. Di sini ada 5 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan di sini ya untuk memperlihatkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Menurut Ghazali tahun 2018, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas antara lain ada uji si kuadrat, uji Lilliefors, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini langkah-langkah untuk pengujian dengan SPSS. Yang pertama, definisikan variabel dan masukkan data ke SPSS. Bisa langsung Anda ketik di program SPSS, bisa juga Anda ketik di Excel lalu di copy paste ke SPSS. Berikutnya yaitu pilih menu analis, terus deskriptif statistik, baru explore. Masukkan variabel, misalnya contoh, variabel tinggi, misal x1 misalnya, ke dependent list dan variabel lain ke factor list. Jika ada lebih dari satu kelompok data, seperti itu ya. Jadi seperti ini. Ini contoh saja variabel tinggi atau x1. Klik tombol plots, pilih normality test white plots ya. Ya, perlu diperhatikan untuk outputnya ya, yang diambil ya, yang diinterpretasikan itu hanya output test of normality ya. Oke, nanti lebih jelasnya kita akan praktek ya. Di sini nanti ada statistik, ada depth derajat ya, terus ada signifikan yang kita lihat berarti nilai sig-nya nanti. Berikutnya ada yang kedua, uji homogenitas ya. Uji ini digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada analisis regresi misalkan, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya yang memiliki variansi yang sama. Oke. Ini langkah pengujiannya. Yang pertama, seperti biasa dimasukkan dulu data ke SPSS. Pilih menu analis, deskriptif statistik, explore. Masukkan variabel Y ke dependent list atau variabel terikat ya. Dan X atau independen ya, atau variabel independen ke factor list. Klik tombol floats ya. Pada spread phase level weight lab and test, pilih untransformed ya. Klik continue lalu oke ya. Pada pengujian homogenitas hanya output test of homogeneity of varian yang digunakan. Nanti kita
Lebih jelasnya akan praktek. Uji linearitas. Uji ini dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel bebas X terhadap variabel terikat Y berdasarkan garis regresi yang telah dibuat. Selanjutnya diuji keberartian koefisien garis regresi serta linearitasnya. Menurut Ghazali, uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Oke. Ini langkah-langkahnya ya. Saya masukkan seperti biasa. Pilih menu, analyze, confirm, pilih means, masukkan variabel Y ke dependent list dan variabel I ke independent list. Lalu klik tombol option, lalu pilih test for linearity. Klik continue, lalu OK. Ya. Yang hanya digunakan atau diinterpretasikan nanti pada output ANOVA tabel. Oke. Berikutnya, uji multikolinearitas. Ini biasa sebagai syarat ketika variabelnya lebih dari 2 ya. Jadi kalau linearitas tadi digunakan ketika variabelnya 2 X terhadap Y. Kalau uji multikolinearitas ini digunakan ketika lebih dari 2, misal X1, X2 terhadap Y, X1, X2, X3 terhadap Y, dan bisa lebih dari itu ya. Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghazali, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Ya. Karena bagusnya ya model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau independen. Sebagai contoh, kita ambil kasus regresi X1, X2, X3 terhadap Y. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi dengan nilai patokan VIF ya, variance inflation factor, dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Nah, kriteria yang digunakan adalah jika nilai VIF di sekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekat 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,5, maka tidak terdapat masalah kolinearitas, multikolinearitas. Langkah pengujian dengan SPSS sebagai berikut. Definisikan dan masukkan data ke SPSS, pilih menu analis regresi terus linear, masukkan variabel Y ke dependent dan X1, X2, X3 ke independent. Keempat, klik statistik lalu pilih kolinearity diagnostik. 5, klik continue lalu OK. Hasil pengujian multikolinearitas pada output yang ANOVA koefisien dan kolinearity diagnostik. Oke. Terakhir 5 yaitu heterokedasitas ya. Uji heterokedasitas. Heterokedasitas terjadi dalam regresi apabila varian error atau EI tidak konstan untuk beberapa nilai I. Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik antara Y dengan residu. Apabila garis yang membatasi sebaran titik-titik relatif paralel, maka varian error dikatakan konstan. Contoh di bawah ini menampilkan uji heterokedasitas dengan grafik untuk data hubungan antara insentif, itu misal variabel X, dengan kinerja yang telah diuji linearitasnya. Nah, ini langkahnya biasa ya, definisikan variabel X dan Y lalu masukkan ke SPSS, masukkan data ke SPSS,
pilih menu analis regresi linier, masukkan variabel Y ke dependen dan I ke independen. Klik plot, lalu masukkan bintang sResult ke Y dan bintang jfred ke X. Klik continue lalu OK. Oke, berikutnya kita akan praktek ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan praktek tentang uji normalitas ya. Tentang uji normalitas kita siapkan misal file new data ya. Di sini ada soal atau hasil penelitian seperti ini. Ada jenis kelamin, berat badan, dan keterangan. Ketika laki-laki itu 1, misal perempuan itu 2. Nah, yang pertama kita uji normalitas dulu. Nah, copy. Step ya. Nah, di sini kita kasih nama variabelnya I misal. Oke, untuk uji normalitas kita analyze, masuk ke deskriptif statistik, lalu explore ya. Nah, di sini kita masukkan X ke dalam dependent list. Nah, kalau lebih dari 1, yang lainnya dimasukkan ke factor list. Lalu klik tombol plots. Nah, di sini kita pilih normality plot white test. Nah, baru continue ya. Oke. Nah, untuk outputnya atau hasilnya kita lihat di tes of normality-nya di sini. Nah, di sini kita lihat signifikannya. Jadi kalau lebih besar dari 0,05, bahwa ini kita bisa simpulkan data ini ya diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Kalau mengkurang dari 0,05 berarti tidak normal. Oke. Untuk selanjutnya saya akan praktek tentang uji homogenitas. Oke, kita buka lagi yang baru. Atau tinggal masukkan yang ininya ya, jenis kelaminnya di sini. Ya, atau yang baru saja nggak apa-apa lah. Kita buka file. Oke. Nah, di sini untuk soal yang sama. Nah, copy, luar biasa, dipaste. Oke, misal untuk berat badan kita kasih, ini apa nih? Oke, ini X ya, ini ya boleh, ini Y ya, misal Y. Nah, kita uji analis deskriptif statistik ya, lalu explore. Selanjutnya Y dimasukkan ke dependent list, I ke factor list. Klik tombol plot, setelah itu masuk ke nih pada spread ini, spread PS level weight level test, klik untransformed ya, lalu continue, lalu oke. Nah, sini kita lihat di tabel test of homogeneity.
of variance ya di sini. Nah, kita lihat nilai signifikannya yang kanan atas pojok, yaitu ini 0,62. Nah, karena ini nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variansi pada tiap kelompok data adalah sama atau homogen. Oke. Berikutnya kita akan menguji uji linearitas ya. Oke, ini kita soalnya ini. Nah, misal ini X1 dan Y ya, buat linearitas berarti kan hanya dua variabel ya. Oke, ini kita misal dari 20 responden. Lalu copy paste. Nah, Y-nya misal ini variabel Y. Nah, ini dari total ya, dari jumlah total, skor total. Kalau kemarin pas uji validasi kan ada item 1 sampai item 20. Nah, ini yang totalnya, skor total. Oke. Kalau yang Y berarti misal prestasi belajar atau hasil belajar berarti nilai. Misal ini misal dikasih X ya, Y. Oke. Nah, untuk uji linearitas kita masuk ke analyze, lalu conformin, lalu min ya. Nah, di sini masukkan variabel Y ke dependent list dan I ke independent list. Nah, selanjutnya klik tombol option. Nah, di sini ada seperti ini, klik test for linearity, lalu continue dan OK. Nah, tabel yang dilihat yaitu tabel ANOVA tabel. Nah, di sini yang kita perhatikan nilai signifikan yaitu ini ya, yang deviation from linearity ini signifikannya ini sebanyak 0,131. Nah, ini juga nilainya di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini linear. Oke. Berikutnya kita akan praktek tentang uji multikulinearitas. Ini digunakan ketika variabelnya lebih dari 2. Misal X1, X2, ini X2 ya. X1, X2, X3 terhadap Y, misal contohnya. Oke, kita copy. Nah, kita paste. Oke, nah. Oke, kita kasih nama. Ini misal X1, X2, X3 dan Y. Nah, ya. Nah, kita uji. Masuk analyze ya, analyze, lalu regresi. Mana regresi? Masuk ke linear. Nah, di sini dependent berarti ya, masukkan ke dependent. Berikutnya X1, X2, X3 masuk ke independent ya. Lalu klik statistik. Nah, di dalam ini pilih collinearity diagnostic ya. Ini boleh dihapus. Lalu continue dan OK. Nah, yang kita lihat ini tabel ini koefisien ya, collinear statistik. Nah, di sini kita lihat nilai VIF-nya ya, semuanya 1, 0,0, 1,0, 1,0. Nah, ini berarti semuanya dekat dengan nilai 1
ya, mendekati nilai 1 untuk semua variabel bebas. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi atau tidak terdapat multikolinialitas antar variabel bebas dalam model regresi ini. Oke, berikutnya akan menguji heterokedasitas ya. Oke, kita buka file baru. Heterokedasitas mungkin kita contoh dari sini saja boleh. Nah, ini misal 3 dengan Y boleh lah contoh. Nah, di sini copy paste. Oke. Misal ini X, ini Y. Nah, kita uji. Analis. Berikutnya regresi linier. Nah, di sini masuk ke Y masukkan ke dependen dan I ke independen. Ya. Berikutnya yaitu klik plot. Nah, di sini ini S resid ya, masuk ke Y dan Z-pred ke I. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, di sini dihasilkan grafik seperti ini ya. Artinya ini grafik ini dari gambar ini ya, dari gambar scatter plot ya, tampak bahwa titik-titik menyebar ya, ini titik-titiknya menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, acak ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas. Oke. Itu saja mungkin ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.